Sore musim panas yang terik, Sungai Musi berkilauan seperti pita perak di bawah sinar matahari yang menyengat. Ibu Ratna, seorang wanita berusia sekitar 50-an. Melangkah gontai di jalan desa Tanah Merah yang berdebu setelah seharian bekerja keras di sawah. Bahunya kurus, telapak kakinya yang kapalan berbekas jejak waktu. Di tangannya ada keranjang bambu kecil berisi beberapa ubi jalar, upah kecil yang ia terima hari ini, hanya cukup untuk mengisi perut kosongnya. Pikirannya melayang memikirkan gubuk reot dan makan malam sederhana yang menunggunya. Tiba-tiba, suara minta tolong memecah keheningan, lemah namun panik, bergema dari arah sungai. Membuat Ibu Ratna terkejut. Ia segera menoleh ke arah suara, matanya menatap tajam. Sesosok tubuh kecil menggelepar di tengah arus deras, tangannya menggapai-gapai putus asa. Ya Tuhan, seorang anak. Ibu Ratna terkejut, tanpa berpikir, ia buru-buru meletak keranjang ubinya di tanah lalu melesat ke tepi sungai. Air sungai tidak terlalu dalam tetapi arusnya deras dan dingin. Ibu Ratna bukanlah perenang yang baik, tetapi nyawa anak itu menghilangkan semua ketakutannya. Ia melangkah perlahan ke dalam air, merasakan arus yang kuat membelai kakinya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengulurkan tangan, mencengkeram erat pakaian anak itu dan menariknya kuat-kuat. Setelah berjuang melawan arus, akhirnya ia berhasil menarik anak itu ke tepi. Ia terengah-engah, seluruh tubuhnya basah kuyup, namun hatinya sangat lega melihat anak itu masih terengah-engah. Anak itu kurus, kulitnya pucat, bibirnya membiru karena kedinginan. Matanya sedikit terbuka, samar-samar menatap wanita yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Jangan takut, ada ibu di sini, ia membelai dengan lembut. Tangannya yang gemetar menyentuh dahi anak itu untuk memeriksa. Anak itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata besar yang basah. Ia tidak menangis. Namun ketakutan masih terlihat jelas di wajahnya yang muda. Ibu Ratna menuntun anak itu ke gubuk kecilnya. Sepanjang jalan, penduduk desa Tanah Merah menatap mereka, berbisik-bisik. Ibu Ratna cari masalah lagi. Seorang nenek menggelengkan kepala sambil menghela napas. Badan sendiri saja susah, sekarang tambah lagi seorang anak entah dari mana. Yang lain ikut menimpali. Ibu Ratna tidak peduli. Sesampainya di rumah, ia dengan cepat mengambil satu-satunya sarung tipis di rumah untuk menyelimuti anak itu. Api kecil dinyalakan. Kehangatan menyebar di antara rumah sederhana itu. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Tanyanya pelan, matanya penuh kekhawatiran menatap anak itu. Anak itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Ibu Ratna menatap mata anak itu yang kebingungan, hatinya teriris. Jelas anak itu sangat ketakutan dan tidak tahu di mana ia berasal. Baiklah, kalau kamu tidak ingat apa-apa. Tinggallah di sini dengan ibu sementara. Ibu akan memanggilmu putra, oke? Ia tersenyum ramah, suaranya lembut. Anak itu mengangguk, matanya memancarkan keyakinan. Saat itu, Ibu Ratna tidak tahu bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya dan anak itu selamanya. Malam itu, Ibu Ratna melihat sedikit nasi miliknya dan menyerahkannya kepada putra. Ia melihat anak itu makan. Hatinya dipenuhi kegembiraan yang aneh. Ia berkata pada dirinya sendiri, sesulit apapun, ibu akan membesarkanmu. Ibu percaya kamu akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup. Maka dimulailah ikatan batin yang mendalam antara ia dan anak asing itu. Hari-hari pertama setelah menyelamatkan putra, kehidupan Ibu Ratna menjadi lebih sulit. Ia harus bekerja lebih banyak untuk mendapatkan cukup beras bagi mereka berdua. Meskipun miskin, ia tidak pernah membiarkan putra kelaparan. Di mata Ibu Ratna, putra bukan hanya seorang anak yang tidak sengaja ia selamatkan, tetapi juga kerabat, harapan, dan satu-satunya sandaran dalam hidupnya yang sudah penuh kesulitan. Setiap pagi, Ibu Ratna bangun sebelum matahari terbit. Ia keluar ke sawah untuk bekerja, memanen padi, memetik sayuran, atau terkadang menyapu pasar di pasar sentral untuk mendapatkan sedikit uang. Siang hari, putra bermain di rumah, sementara ia bekerja keras hingga malam.
Ia kembali dengan tubuh lelah, namun selalu berusaha tersenyum saat melihat anak itu. Putra, hari ini ibu membawa sedikit ikan asin. Besok ibu masakan untukmu ya, katanya, tangannya yang kapalan membelai kepala anak itu dengan lembut. Anak itu mengangguk, matanya jernih. Meskipun masih kecil, Putra sudah mengerti bahwa Ibu Ratna berkorban banyak untuknya. Ia dengan patuh membantu Ibu Ratna menyapu rumah, mengambil air dari sumur, atau mengumpulkan kayu bakar kering. Penduduk desa Tanah Merah sering membicarakan keputusan Ibu Ratna. Ada yang bersimpati, tetapi sebagian besar mengkritik. Rumah miskin melarat, mengurus diri sendiri saja sulit. Sekarang malah merawat seorang anak yang tidak tahu siapa orang tuanya. Seorang tetangga melontarkan kata-kata tajam. Mungkin ia sudah tua, tidak menikah jadi mengambil anak kecil untuk teman saja. Yang lain menimpali. Ibu Ratna mendengar semua kata-kata itu, tetapi tidak mempedulikannya. Setiap kali ada yang bertanya mengapa ia mengadopsi Putra, ia hanya tersenyum ramah. Anak itu kasihan. Kalau tidak ada yang menyelamatkan, ia akan mati. Sekarang ia adalah keluarga saya. Bisikan-bisikan itu tidak menggoyahkan Ibu Ratna, tetapi terkadang membuat Putra sedih. Suatu kali ia bertanya kepada Ibu Ratna, "Ibu, mengapa semua orang membenciku?" Ibu Ratna memeluknya, dengan lembut menjawab, "Jangan pedulikan perkataan mereka. Kamu anak yang baik, ibu tahu itu. Mereka tidak membesarkanmu, jadi mereka tidak berhak menghakimi." Ketika Putra mencapai usia sekolah, Ibu Ratna bertekad untuk menyekolahkannya, meskipun ia tahu itu akan mahal. Setiap musim masuk sekolah, ia mengurangi jatah makanannya, mengumpulkan setiap rupiah untuk membeli buku dan pakaian untuk Putra. Ada hari-hari ketika Putra pulang, meletakkan beberapa rupiah receh di tangan Ibu Ratna yang ia dapatkan dari membantu pekerjaan kecil-kecilan tetangga. Ibu Ratna menatapnya, air mata mengalir, "Kamu anak yang baik. Tapi kamu tidak perlu melakukan itu. Tugasmu adalah belajar dengan giat agar nanti tidak sengsara seperti ibu." Putra mengangguk, dalam hati berjanji tidak akan mengecewakan Ibu Ratna. Di sekolah, ia belajar sangat giat, selalu menjadi yang terbaik di kelas. Meskipun sering diejek teman-teman karena kemiskinannya, ia tidak menyerah. Pernah suatu kali Putra ingin memiliki baju baru agar tidak diejek teman-teman. Ibu Ratna bekerja ekstra selama seminggu penuh. Sampai pingsan di pasar demi mengumpulkan cukup uang untuk membelikan baju itu. Ketika menerima baju itu, Putra terharu memeluk Ibu Ratna sambil menangis. "Ibu, saya janji nanti akan mencari banyak rupiah agar ibu tidak perlu menderita lagi." Ibu Ratna tersenyum, membelai kepala anak itu, "Asal kamu hidup dengan baik, ibu sudah puas." Seiring berjalannya waktu, Putra semakin dewasa. Ia tidak hanya cerdas dan cekatan tetapi juga sangat pengertian. Ia selalu bermimpi untuk keluar dari kemiskinan. Untuk membawa Ibu Ratna keluar dari gubuk reot. Suatu hari nanti, ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Ibu akan punya rumah yang bagus dan ibu tidak akan pernah kedinginan di musim dingin. Katanya kepada Ibu Ratna suatu malam. Baguslah kalau begitu, Ibu Ratna tersenyum, namun dalam hatinya ia tidak berani berharap terlalu banyak. Bagi Ibu Ratna, hanya melihat Putra dewasa saja sudah membuatnya bahagia. Tahun-tahun sulit terus berlalu, meninggalkan kerutan di bahu Ibu Ratna dan tekad baja di mata Putra. Dua manusia, satu tua satu muda. Berjuang bersama melawan kesulitan hidup untuk memupuk harapan akan hari esok yang lebih cerah. Ketika Putra berusia 18 tahun, ia menerima beasiswa penuh untuk kuliah di universitas ternama di Jakarta. Kabar gembira ini membuat seluruh desa Tanah Merah heboh, namun lebih dari siapapun, Ibu Ratna adalah yang paling bahagia. Ia menatap anak itu, matanya penuh kebanggaan. "Putra, akhirnya kamu mencapai impianmu. Ibu tidak mengharapkan apa-apa lagi," ia berkata, suaranya tercekat. Namun, kegembiraan bercampur kekhawatiran. Jakarta dengan lampu-lampu gemerlapnya, berjarak ratusan kilometer dari Tanah Merah.
Tempat itu adalah kesempatan sekaligus tantangan. Ia tahu ketika putra pergi, ia akan memulai perjalanan baru yang penuh kesulitan dan perpisahan. Pagi-pagi sekali saat putra berangkat, seluruh desa datang untuk mengantar. Ibu Ratna mengemasi barang-barang sederhana khas desa. Beberapa ubi jalar, beberapa telur ayam, dan sedikit uang tabungan. Meskipun sedikit, itu adalah semua yang bisa ia siapkan untuk putra. Sebelum naik mobil, putra memeluk Ibu Ratna erat-erat. "Ibu, jaga kesehatannya. Saya pasti akan kembali dan membawa ibu keluar dari sini," ia berkata, suaranya bergetar. Ibu Ratna berusaha tersenyum, meskipun hatinya terasa sakit. "Pergilah, Nak. Jangan khawatirkan ibu. Asal kamu belajar dengan baik, ibu sudah senang." Mobil perlahan melaju, meninggalkan debu tebal menutupi jalan desa. Ibu Ratna berdiri diam di depan gerbang. Menatap terus sampai bayangan anak itu menghilang sepenuhnya. Sesampainya di Jakarta, putra seperti tersesat di dunia baru. Lampu-lampu terang, kendaraan ramai. Semuanya sangat berbeda dengan suasana desa yang damai. Namun kemewahan itu tidak menutupi kerasnya kehidupan di sini. Putra belajar sambil bekerja untuk membiayai hidupnya. Ia menerima berbagai pekerjaan, menyebar brosur, menjadi pelayan di warung makan, bahkan membersihkan asrama. Makan seadanya, begadang di meja belajar membuatnya kurus. Namun tekadnya tidak pernah goyah. "Ibu sudah berkorban seumur hidup untukku. Sesulit apapun, aku harus sukses," ia berkata pada dirinya sendiri setiap kali merasa lelah. Di desa, Ibu Ratna masih rutin mengirim surat kepadanya. Dalam surat-surat itu, ia selalu berpesan untuk menjaga kesehatan dan menceritakan hal-hal kecil di desa seperti ayam betina yang baru bertelur atau padi tahun ini yang berbuah lebat. Meskipun tidak diucapkan, ia tahu putra sangat menderita. Setiap bulan, putra selalu mengirimkan sedikit rupiah kepadanya dari uang kerja sambilan yang sedikit itu. Namun ia tidak berani menggunakannya, melainkan menyimpannya di kotak kecil. "Uang ini nanti kalau kamu butuh, ibu simpan saja ya," ia bergumam, matanya penuh kasih sayang saat memandangi rupiah hasil keringat anak itu. Tahun-tahun kuliah berlalu dengan banyak kesulitan, namun putra selalu menjadi yang terbaik di kelas. Berkat prestasinya yang gemilang, ia diundang magang di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Jakarta. Itu adalah kesempatan baginya untuk membuktikan diri. Awalnya pekerjaan tidak mudah, putra harus menghadapi persaingan ketat. Namun berkat kecerdasan dan tekad yang kuat, ia perlahan membangun posisinya di perusahaan. Setelah beberapa tahun, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai usaha sendiri. Hari-hari awal merintis usaha, putra mengalami tidak sedikit kegagalan. Perusahaan kecilnya kekurangan modal, kekurangan karyawan, dan hampir tidak bisa bersaing dengan raksasa di industri. Namun ia tidak menyerah. Ia bekerja 18 jam sehari, tidak henti-hentinya mencari dan berinovasi untuk membawa produknya ke pasar. Lalu kesempatan pun datang. Sebuah kontrak besar dengan mitra asing menjadi titik balik penting bagi perusahaan putra. Hanya dalam beberapa tahun, dari sebuah usaha kecil, perusahaannya telah menjadi grup teknologi terkemuka dengan ribuan karyawan dan cabang di seluruh Indonesia. Ketika sudah sukses, putra kurang sering menghubungi Ibu Ratna. Bukan karena ia melupakan budi baiknya, tetapi karena ia minder dengan masa lalu kemiskinannya. Ia takut menyebutkan ibu angkatnya yang sederhana akan memengaruhi citranya di kalangan pebisnis. Ibu Ratna masih rutin menulis surat kepadanya, tetapi surat-surat itu semakin jarang dibalas. Terkadang ia berdiri di depan gerbang rumah, melihat ke arah jalan menuju Jakarta. Dalam hati berharap suatu hari nanti anak itu akan kembali. Putra pasti sibuk sekali. Ia tidak akan melupakan ibu, ia menghibur diri sendiri. Meskipun kesedihan sudah membekas di wajahnya yang menua. Namun ia tidak tahu bahwa di tempat yang jauh itu, putra juga diam-diam mengawasinya. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, ketika waktunya tepat,
Aku akan kembali dan menebus semua yang telah kulakukan untuk ibu. Dan demikianlah, kehidupan Ibu Ratna dan Putra memasuki babak yang penuh gejolak, di mana pengorbanan, cinta, dan rasa syukur akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat, Putra dari seorang pemuda desa miskin kini telah menjadi pendiri dan CEO dari sebuah grup teknologi besar. Namanya muncul di majalah, program televisi, dan disebut-sebut sebagai teladan kesuksesan. Namun di balik kemewahan itu tersembunyi masa lalu yang sengaja ia sembunyikan, masa lalu seorang anak yatim piatu yang diselamatkan oleh seorang wanita miskin. Putra kini tinggal di sebuah villa mewah di kawasan Menteng, memiliki mobil-mobil mahal dan sering tampil di acara-acara besar. Orang-orang di sekitarnya, mulai dari karyawan hingga mitra, semuanya memuji bakat dan gaya hidupnya. Putra perlahan terbiasa dengan dunia kelas atas, di mana cerita tentang asal-usul miskin sering dianggap kurang menarik. Dalam hatinya ia selalu bertanya, apakah ada yang akan menerima kenyataan bahwa saya pernah menjadi anak miskin, hidup dari kasih sayang seorang wanita desa? Rasa rendah diri membuat Putra semakin menjauh dari Ibu Ratna. Panggilan telepon semakin jarang, surat-surat Ibu Ratna pun ia kesampingkan, beralasan sibuk dengan pekerjaan. Di desa, Ibu Ratna masih tinggal di gubuk tuanya, di mana kenangan tentang Putra hadir di setiap sudut. Foto Putra saat wisuda ia gantung di dinding yang catnya mengelupas. Kotak berisi uang yang Putra kirimkan masih ia simpan dengan hati-hati. Belum sepeser pun terpakai. Setiap hari ia pergi ke pasar membeli makanan sederhana, merawat kebun sayur kecil di belakang rumahnya. Punggungnya sudah lebih bungkuk, langkah kakinya semakin berat. Namun matanya masih memancarkan keyakinan bahwa suatu hari nanti Putra akan kembali. Dia pasti sibuk sekali. Ibu tidak menyalahkannya, ia berkata ketika ada yang bertanya tentang Putra. Meskipun hatinya sakit, ia selalu pemaaf dan bangga pada anak angkatnya. Suatu hari, Putra pulang kampung dalam kunjungan singkat. Ia tidak mampir ke rumah Ibu Ratna melainkan hanya menghadiri sebuah seminar di daerah itu. Ketika mobil mewahnya berhenti di jalan desa Tanah Merah, beberapa penduduk mengenalinya. Itu Putra kan? Anak yang diasuh Ibu Ratna itu, seseorang berbisik. Bisikan-bisikan itu dengan cepat sampai ke telinga Ibu Ratna. Ia segera mengemasi beberapa oleh-oleh desa, sedikit ubi jalar, sebotol madu. Lalu bergegas berjalan kaki ke lokasi seminar. Kakinya gemetar, namun hatinya penuh semangat. Ketika ia sampai di sana, Putra sudah pergi. Petugas keamanan menghentikannya, tidak mengizinkannya masuk. Nek, ini hanya untuk tamu undangan. Putra sibuk sekali, nenek tidak bisa masuk. Ia diam-diam berdiri di dekat gerbang, matanya mengikuti mobil Putra yang perlahan menghilang di jalan besar. Ia tidak menyalahkan Putra, hanya bergumam, dia memang sibuk. Meskipun memiliki segalanya, Putra tetap merasa hampa. Pesta-pesta, prestasi, dan pujian tidak bisa mengisi kerinduan akan kampung halaman. Terkadang bayangan Ibu Ratna muncul dalam benaknya, membuat hatinya gundah. Suatu malam larut, setelah selesai sebuah pesta, Putra duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia mengambil surat terakhir dari Ibu Ratna, surat yang telah ia lupakan selama berbulan-bulan. Dalam surat itu, Ibu Ratna menceritakan bahwa kesehatannya sudah menurun, namun ia baik-baik saja dan berharap suatu hari ia akan kembali. Tulisan tangan yang canggung itu membuat hatinya sakit. Namun alih-alih langsung kembali, ia berkata pada dirinya sendiri akan kembali ketika ia lebih sukses lagi agar Ibu Ratna bangga padanya. Suatu hari karena tidak tahan lagi menahan rindu, Ibu Ratna memutuskan untuk pergi ke Jakarta mencari Putra. Ia membawa tas kain tua, berisi sebotol madu dan beberapa barang dari desa. Itulah semua yang bisa ia lakukan untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Putra. Namun, ketika tiba di kantor Putra yang mewah, ia dihentikan oleh petugas keamanan. Nenek tidak punya janji. Tidak bisa masuk. Ia menjelaskan bahwa ia adalah ibu angkat Putra, tetapi mereka tidak percaya. Putra sangat sibuk, nenek jangan mengganggu.
seorang petugas keamanan berkata dengan suara dingin. Ia duduk menunggu di luar sepanjang hari, tetapi tetap tidak bertemu dengannya. Ketika malam tiba, ia terpaksa kembali dalam diam, hatinya berat. Ia tidak menyalahkan Putra. Hanya berkata pada dirinya sendiri, dia pasti sibuk. Kenangan tentang Ibu Ratna mulai kembali dalam benak Putra. Meskipun berusaha mengisi hidupnya dengan pekerjaan dan ketenaran, ia tidak bisa menghapus bayangan ibu angkatnya yang tua, tangan yang kapalan, dan mata yang ramah. Namun rasa minder dan takut membuat Putra ragu, tidak berani menghadapi masa lalu. Kehidupan dua orang, seorang ibu angkat yang diam-diam menunggu dan seorang anak yang tenggelam dalam kesuksesan tetapi kesepian, tetap berjalan berdampingan, terpisah oleh jarak yang semakin besar. Hanya waktu yang akan menjawab apakah jarak itu akan terisi atau tidak. Hari yang menentukan telah tiba, di mana masa lalu dan masa kini berhadapan, membawa serta kebenaran yang telah lama terkubur. Sebuah acara besar dari perusahaan Putra diadakan di Jakarta. Upacara peringatan berdirinya perusahaan dan peluncuran proyek baru. Putra berdiri di posisi sentral. Di antara cahaya lampu yang menyilaukan dan tepuk tangan yang tak henti-hentinya. Namun jauh di lubuk hatinya ia merasa ada sesuatu yang kurang. Sementara acara berlangsung, di luar aula. Ibu Ratna berdiri diam, tangannya memegang tas kain usang. Ia tidak tahu bahwa kehadirannya hari ini akan mengubah segalanya. Seorang petugas keamanan mengenalinya dari sebelumnya. Ia mengerutkan kening. Nenek lagi. Saya sudah bilang nenek tidak bisa masuk tanpa undangan. Saya tidak butuh makan atau tempat tinggal, hanya ingin bertemu Putra, ia memohon, suaranya bergetar. Perdebatan itu menarik perhatian beberapa peserta. Seorang wanita di antara kerumunan tertawa sinis, seorang nenek desa seperti ini mau bertemu Bapak Putra? Sungguh konyol. Bisikan-bisikan riuh membuat Ibu Ratna malu, tangannya gemetar memeluk tasnya erat-erat. Namun ia tidak pergi. Ketika keributan di luar aula sampai ke dalam gedung, Putra menyadari ada yang tidak beres. Ia keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dan di sana, ia melihat Ibu Ratna, ibu angkatnya yang tua berdiri meringkuk di tengah tatapan meremehkan. Keduanya terkejut. Ibu Ratna melihat anak angkatnya yang dulu kini telah menjadi seorang pria sukses dalam balutan jas mahal dan mata dingin. Sedangkan Putra, hatinya terasa sesak ketika melihat Ibu Ratna dengan pakaian sederhana, mata cekung, dan tubuh kurus. Ibu sedang apa di sini? Ia berkata, suaranya tercekat. Ibu hanya ingin bertemu denganmu untuk tahu bagaimana kabarmu. Ia menjawab, matanya memancarkan emosi. Putra merasakan tatapan penasaran dari semua orang di sekitarnya. Sebagian dirinya ingin menarik Ibu Ratna pergi untuk menghindari rasa malu, tetapi sebagian yang lain membuatnya tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Dalam sekejap itu, seseorang di antara kerumunan berkata, "Nenek ini siapa, Bapak Putra? Kenapa terlihat kampungan sekali?" Kata-kata yang penuh sindiran itu membuat semua mata tertuju padanya. Putra menarik napas dalam-dalam, matanya memerah. Ia tahu ini saatnya ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ia adalah ibuku. Ia menyatakan, suaranya kuat namun tidak menyembunyikan isak tangisnya. Adalah orang yang menyelamatkan hidupku ketika aku masih kecil dan hampir tenggelam. Adalah orang yang merawat dan membesarkanku dengan kasih sayang meskipun ia tidak punya apa-apa. Aula terdiam. Bisikan-bisikan sinis menghilang, digantikan oleh keheningan. Ibu Ratna berdiri terdiam, air mata mengalir di pipinya. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Ibu hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Putra mendekat, berlutut di depannya, air mata bercucuran. Ibu, saya minta maaf. Saya salah. Saya membiarkan ibu menderita selama bertahun-tahun hanya karena saya takut menghadapi masa lalu. Tapi saya tidak bisa melupakan apa yang telah ibu lakukan untuk saya. Ibu Ratna memeluknya. Tangannya gemetar karena terharu. Kamu tidak perlu minta maaf. Asal kamu hidup dengan baik,
Ibu sudah puas. Pemandangan seorang pria kaya yang menunduk di hadapan ibu angkatnya yang sederhana membuat semua yang hadir di acara itu terharu. Orang-orang yang dulu menertawakan Ibu Ratna kini merasa malu atas tindakan mereka. Setelah acara, Putra membawa Ibu Ratna ke vilanya. Ia bertekad untuk menebus kesalahan. Memberikan yang terbaik untuk merawat Ibu Ratna. Namun Ibu Ratna menolak kemewahan itu. Ibu hanya perlu kamu mengingat Ibu. Jangan biarkan Ibu sendirian di sini. Ibu sudah terbiasa hidup sederhana. Putra mengangguk, dalam hati berjanji akan menghabiskan waktu bersama Ibu Ratna untuk menebus tahun-tahun yang telah terlupakan. Ia juga tidak ragu menceritakan masa lalunya kepada semua orang. Karena ia mengerti bahwa masa lalu itulah yang telah membentuk dirinya hari ini. Kebenaran tentang hubungan antara Putra dan Ibu Ratna dengan cepat menyebar. Menjadi kisah inspiratif tentang rasa syukur dan kasih sayang seorang ibu. Baginya, itu bukan hanya tentang penebusan dosa tetapi juga cara untuk menegaskan nilai hubungan keluarga dalam hidup. Sejak saat itu, setiap hari Putra menghabiskan waktu bersama Ibu Ratna, mengenang kembali kenangan lama. Karena ia tahu kesuksesannya tidak hanya dibangun dari bakat tetapi juga dari cinta tanpa syarat dari ibu angkatnya yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Setelah bertemu kembali, Putra bertekad untuk menebus kesalahannya dan membalas budi ibu angkatnya yang telah berkorban seumur hidup untuknya. Itu bukan hanya perjalanan penyembuhan, tetapi juga kisah indah tentang rasa syukur dan cinta yang melampaui segala jarak. Ibu Ratna menolak tinggal di villa mewah Putra. Ia hanya setuju tinggal di rumah kecil yang lebih sederhana di taman yang tenang yang Putra bangun khusus untuknya. Rumah itu memiliki semua fasilitas dengan kebun sayur dan tanaman oyong kesayangannya, mengingatkan pada kampung halaman. Ibu ingin hidup damai seperti dulu, Nak. Hanya sesekali kamu datang menjenguk ibu sudah cukup, ia berkata, matanya ramah. Putra tersenyum, menggenggam tangannya. Tidak, saya akan bersama ibu setiap hari. Saya sudah terlalu lama membiarkan ibu sendirian. Sejak saat itu, setiap pagi Putra menghabiskan waktu bersama Ibu Ratna, minum teh, mengobrol, dan terkadang membantunya berkebun. Kenangan lama yang kembali muncul membantu keduanya menghilangkan segala jarak. Suatu hari, Putra membawa Ibu Ratna kembali ke desa Tanah Merah untuk mengunjungi kembali gubuk lamanya. Rumah itu masih berdiri di sana, tetapi sudah rusak parah, atapnya bocor, dindingnya miring seiring berjalannya waktu. Ibu Ratna tersenyum, membelai setiap sudut rumah. Ini adalah tempat kamu tumbuh besar, banyak kenangan ada di sini. Meskipun miskin, namun ibu tidak menyesal sedikit pun. Putra berdiri diam. Hatinya sesak ketika mengingat hari-hari Ibu Ratna bekerja keras untuk membesarkannya. Ia menunduk, suaranya tercekat. Ibu, saya minta maaf karena telah melupakan masa-masa ini. Tapi mulai sekarang saya tidak akan pernah membiarkan ibu menderita lagi. Ia memutuskan untuk mempertahankan rumah lama itu sebagai kenangan. Sekaligus membangun sebuah sekolah kecil di desa untuk membantu anak-anak miskin mendapatkan kesempatan belajar, hal yang pernah Ibu Ratna impikan untuknya. Putra mempekerjakan tim dokter dan perawat untuk merawat kesehatan Ibu Ratna. Ia keberatan, ibu sehat kok. Tidak perlu serepot ini. Ibu jangan khawatir. Ini cara saya merawat ibu seperti ibu merawat saya dulu, ia berkata, matanya tegas. Setiap malam, ia sendiri yang membawakan bubur untuknya. Membantunya memijat kakinya yang sudah kapalan karena bertahun-tahun bekerja. Terkadang air matanya diam-diam menetes ketika melihat tangan kurus dan bahu Ibu Ratna yang bungkuk. Ibu telah melakukan semua untuk saya, kini saatnya saya melakukan itu untuk ibu. Ia berbisik. Reuni dengan Ibu Ratna tidak hanya mengubah hidupnya tetapi juga mengubah Putra. Dari seseorang yang pernah enggan akan masa lalu, ia kini tidak ragu menceritakan kisahnya dalam ceramah. Ibu saya bukan orang yang melahirkan saya, tetapi ia adalah orang yang mengajari saya hidup. Jika tidak ada ibu, tidak akan ada saya hari ini. Ia berbagi dalam sebuah seminar besar, membuat banyak orang terharu. Putra bahkan mendirikan sebuah yayasan amal bernama Yayasan Ratna.
untuk membantu anak-anak miskin, anak-anak yang dulunya sama seperti dirinya. Suatu hari, Putra mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakan ulang tahun Ibu Ratna. Itu adalah pesta sederhana dengan makanan kampung kesukaan Ibu Ratna. Duduk di sekitar meja makan adalah orang-orang terdekat. Teman-teman lama dari desa Tanah Merah yang Putra undang agar Ibu Ratna tidak merasa asing. Dalam cahaya lilin yang berkelip, Ibu Ratna melihat sekeliling meja, matanya berkaca-kaca. Ibu tidak menyangka hari ini akan tiba. Asal ada kamu di samping ibu, ibu sudah puas. Ibu telah berkorban seumur hidup untuk saya. Kini saatnya saya melakukan itu untuk ibu. Putra menjawab. Suaranya tercekat. Tahun-tahun terakhir kehidupan Ibu Ratna berlalu dalam damai, di samping cinta dan perawatan tulus dari Putra. Setiap hari ia tersenyum puas. Tahu bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Ketika ia meninggal dunia, Putra mengadakan upacara pemakaman yang sederhana namun penuh kasih sayang seperti cara Ibu Ratna menjalani hidupnya. Ia diam-diam meletakkan seikat bunga di makam Ibu Ratna, berbisik, "Saya sudah menepati janji, Ibu. Istirahatlah dengan tenang." Kisah tentang Ibu Ratna dan Putra bukan hanya kisah tentang kasih sayang seorang ibu, tetapi juga pelajaran mendalam tentang rasa syukur, pengorbanan, dan makna cinta yang melampaui segala jarak.